Selamat datang kembali. Pada kali ini kita akan membahas tentang tugas 3 dari mata kuliah administrasi jaringan. Pada learning ini kali ini diberikan tugas dengan membuatkan instrumen yang telah disediakan pada bahan modul pembelajaran 4316, membuat tentang spanning tree protocol di Cisco Packet Tracer. Oke, kita lihat dulu laporan praktikum 3 kali ini. Di sini bisa dilihat, yang pertama kita harus melakukan konfigurasinya, langkah 5, 6, 7, kemudian langkah 9 dan langkah 11. Oke, yang pertama kita akan buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Jika melihat pada modul 5 atau BMP 54316, maka dibutuhkan 2 unit PC 0 dan PC 1. Kemudian dibutuhkan juga 4 unit switch. Kali ini kita menggunakan switch 2960 sebanyak 4 unit. Dan keempatnya akan saling dihubungkan dengan kabel cross, di mana kabel cross ini adalah kabel yang sangat tepat untuk menghubungkan antar sesama perangkat yang sejenis. Kemudian kita hubungkan kabelnya. Fast Ethernet 3 kita akan hubungkan ke PC 0. Maaf. Fast Ethernet 3 kita hubungkan ke switch 0 dengan PC 0. Kemudian PC 1 ini akan kita hubungkan fast Ethernet-nya dengan switch yang di sini, dengan fast Ethernet 3 juga. Oke, untuk memudahkan manajemennya, kita akan rename dulu di sini. Kita tandain dengan switch 1, kemudian di sini switch 2, di sini switch 3. Maaf, kita harus mereview ulang. Di sini adalah switch 3, kemudian di sini switch 1, switch 2 maksud saya. Kemudian di atas adalah switch 4. Nah, kita hubungkan ke 4 switch ini. Untuk switch 4 dengan switch 2 akan kita hubungkan menggunakan port 23 saja. Dan di switch 2 kita juga sama menggunakan fast Ethernet 23. Kemudian switch 4 menghubungkan switch 3 menggunakan fast Ethernet 24 dan fast Ethernet 24 juga. Setelah itu hubungkan lagi switch 1 dengan switch 2 dan switch 3. Switch 1 dengan switch 3 kita hubungkan dengan fast Ethernet 23. Kemudian begitu juga demikian. Setelahnya switch 1 akan kita hubungkan dengan switch 2 dengan port fast Ethernet 24 saja. Baik. Konfigurasinya telah selesai. Kemudian kita akan men-setting dari masing-masing device. Yang pertama kita akan setting dulu untuk yang PC 0-nya. Kita akan berikan IP di sini dengan IP mengikut pada modul, yaitu adalah 192.168.10.5 dengan subnet mask 255.255 dan 255.0. Kemudian PC 1 juga demikian, kita akan berikan IP-nya yaitu 192.168.10.10.
Setelahnya kita akan cek masing-masing dari switch ini. Kita akan coba dulu cek dari switch 4 ini. Kita masuk ke CLI, kemudian kita bisa ketikkan dengan show spanning tree. Oke, dia akan memunculkan VLAN 1 dan bridge ID-nya di sini. Kemudian pada role status ini di sini adalah forward. Kita coba cek kembali di switch 3 dengan perintah yang sama. Show spanning tree. Oke. Masih sama dengan switch 4, kemudian switch 1 kita akan cek kembali. Show spanning tree. Nah, di sini bisa dilihat bridge ID-nya tetap sama, namun di sini untuk status di situ ada menunjukkan bahwasannya ada status block ya. Dimana status block ini akan kita ketahui ketika nanti salah satu dari kabel keempat switch ini diputus, maka dia akan menjadi alternatif untuk menghubungkan kembali jaringan yang terputus agar koneksi tidak terganggu. Dimana PC 0 semulanya terputus komunikasinya dengan PC 1 dikarenakan mungkin jalur dari switch 4 melalui switch 2 baru menuju ke switch 1 itu semulanya lancar, dan ketika terjadi putus komunikasi dengan kabel yang dilepas, maka switch 3 dengan switch 1 akan terjalin komunikasi sebagai alternatifnya. Oke. Nah, maka kita akan coba trial. Pertama kita akan cek dulu dengan PC 1. Di command prompt kita coba ping dengan IP dari PC 1, yaitu 192.168.10.10. Bisa dilihat pada hasilnya ini jaringan atau komunikasi dengan PC 1 melalui PC 0 itu tidak ada kendala. Nah, bagaimana jika kita putuskan salah satu kabelnya dari jalur yang ini? Kita coba putuskan di sini. Nah, kita coba komunikasikan kembali dari PC 0. Apakah yang terjadi jika kita mengeping ke PC 1? Bisa dilihat di sini komunikasi telah terputus, tidak dapat terhubung dengan PC 1. Maka dalam waktu beberapa menit kemudian switch 3 dengan switch 1, di mana switch 1 akan secara otomatis menjadi jalan alternatif untuk penghubung komunikasi antara PC 0 dengan PC 1. Oke, kita coba ping kembali. Nah, dan dapat dilihat bahwasannya di sini kabelnya status connect-nya telah hijau atau aktif. Dan kita coba untuk memastikan kembali dengan mengeping kembali IP ke PC 1. Nah, sudah dilihat bahwasannya komunikasi telah berjalan dengan lancar seperti semula. Walaupun kabel dengan switch 1 yang menghubungkan switch 2 itu telah diputus. Nah, demikianlah pembahasan tentang spanning tree, di mana spanning tree ini dia menjadi alternatif untuk segmen jaringan atau regional jaringan yang bila mana di suatu wilayah jika terjadi troubleshooting, maka dia akan mengalihkan ke perangkat lainnya agar komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kritik dan saran yang bangun sangat saya terima. Terima kasih.